فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Al-Qawaidul Muslah. Sekarang kita masuk contoh yang ke-14 dari dalil-dalil yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh oleh Ahlul Bid'ah bahwasanya mereka melakukan takwil padanya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mithalur rabi' asyar. Contoh yang ke-14. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaiatmu, wahai Rasul. Innama yubayyi'un Allah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah berbaiat kepada Allah. Orang-orang yang membaiatmu, wahai Rasul, mereka itu hanyalah hakikatnya membaiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum masuk syubhatnya. Kemudian kata Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ini baru. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, baiat kan kayak gitu ya. Tangan Allah di atas tangannya mereka. Kata mereka berarti ini tangan Allah di atas tangannya manusia. Langsung dibaiat oleh siapa? Manusia. Kalian bilang kan enggak. Kalau sunnah kalian bilang enggak. Allah tetap di atas. Berarti ayat ini kalian apa? Takwil. Kalau enggak kalian bilang berarti tangannya Allah di mana ini? Bumi. Karena Allah bilang tangan Allah di atas tangan mereka. Kalian bilang enggak. Allah di atas arsy. Berarti kalian melakukan takwil. Paham sobatnya? Nah. Wal jawabu an yuqal hadhil ayah tadammanat jumlatain. Perhatikan ayat ini. Ayat ini mengandung dua kalimat. Jumlatain, dua kalimat. Ayat ini mengandung dua kalimat. Al jumlatul ula, kalimat yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Ini perhatikan, nggak bisa memahaminya cuman yadullah fawqa aydihim saja, nggak bisa. Harus dipahami dari awal. Paham ya? Harus dipahami dari awal ayat. Kalimat pertamanya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Wa qad aqada salaf ahlus sunnah bi zahiriha wa haqiqatiha. Salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengambil dengan zahirnya dan hakikatnya. Wahiyah sharihah. Dan ayat ini terang-terangan. Fi anna sahabah kanu yubayyi'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsah. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dahulu mereka membaiat Nabi itu sendiri. Perhatikan ayatnya. Innal ladzina yubayyi'una ka. Tanya kembali kepada siapa? Rasul. Sehingga jelas secara hakikinya, secara zahirnya, yang dibaiat secara langsung oleh para sahabat itu adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bayangkan tangan Allah dulu. Jelas-jelas Allah menetapkan yang dibaiat oleh para sahabat adalah siapa? Allah? Enggak. Rasul SAW. Yubayyi'unaka. Kata, kamu, wahai Rasul. Paham sampai sini? Ini awalnya. Terang-terangan ayat ini menjelaskan bahwasanya para sahabat itu langsung membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qoulihi ta'ala. Seperti dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin. Kapan? Id yubayyi'unaka. Ketika mereka membaiatmu. Lagi-lagi siapa yang dibaiat?
Rasul. Allah nggak bilang yubayi'unani tatkala mereka membaiat aku. Nggak gitu Allah bilang ya. Allah bilang karena ini untuk Nabi. Yubayi'unaka. Allah nggak bilang yubayi'unani tatkala mereka berbaiat kepada siapa? Aku. Nggak gitu Allah bilang ya. Allah bilang yubayi'unaka. Domir kaf, kamu. Tahta syajarah, di bawah pohon. Wala yumkinu li ahadin an yafham min qawlihi ta'ala. Dan tidak mungkin bagi seorang pun untuk memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama yubayyi'unallah, lanjutannya. Gak mungkin ada orang yang memahami lanjutan ayatnya ini, innama yubayyi'unallah annahum yubayyi'unallaha nafsah. Bahwasanya mereka para sahabat saat itu membaiat Allah secara langsung. Nggak mungkin. Kenapa? Sebelumnya sudah ada yubayi'una ka. Gimana kita bisa memahami setelahnya mereka langsung berbaiat kepada siapa? Allah. Kalau kita tetapkan mereka berbaiat langsung kepada Allah, maka lanjutan ayatnya bertabrakan dengan awal ayatnya. Awal ayatnya menetapkan baiatnya untuk siapa? Rasul. Kalau kita bilang yang setelahnya mereka hakikatnya baiat sama Allah, berarti bertentangan dengan yang masa baru belum jauh-jauh udah apa? Bertolak belakang. Tadi dibilang membaiat siapa? Rasul. Kemudian lanjutannya membaiat siapa? Allah. Nggak mungkin kayak gitu ayatnya ya. Nggak mungkin saling kontradiksi. Nggak mungkin saling bertabrakan. Apalagi ini baru. Lanjutannya pas. Nah. Wala an yadda'iya anna dzalika zahirul lahu. Dan tidak mungkin pula bagi seseorang untuk mengakui bahwasanya itu adalah zahir lafadznya. Enggak mungkin. Li munafatihi li awalil ayat. Karena itu bertentangan dengan awal apa? Ayat. Awal ayatnya apa? Innama yubayi'unaka. Nah. Innal ladzina yubayi'unaka. Masih bertentangan nanti tabrakan. Walwaqi, dan juga bertabrakan dengan kenyataan, fakta. Faktanya di lapangan kalau ditengok, siapa yang dibaiat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menyelisih awal ayat, menyelisih waqi, kenyataan di lapangan, fakta, realita di lapangan, wasihalatihi bihaqillahi ta'ala. Dan kemustahilannya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil Allah bisa dibaiat secara apa? Langsung, jangankan dibayar, dilihat saja pun yang nggak diapa-apai, nggak bisa di dunia, apalagi mau dibayar. Nabi Musa nggak bisa, minta dilihatkan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, nggak bisa. Gunung pecah, Nabi Musanya apa? Pingsan, mau dilihat padahal nggak apa-apain, apalagi mau dibayar. Sehingga nggak mungkin dipahami dari ayat innama yubayi'unallah bahwasanya mereka langsung berbaiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa disandarkan kepada Allah? Kenapa kira-kira? Hah? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Karena yang nyuruh mereka berbaiat kepada Rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mereka laksanakan berarti seolah-olah kan mereka bayarnya sama siapa ini? Allah. Paham ya? Nah, Rasul berpanjangan tangannya Allah Subhanahu wa taala, wakilnya Allah Subhanahu wa taala, perantara antara Allah dengan manusia. Yang nyuruh mereka berbaiat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ja'alallahu ta'ala mubaya'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaya'atan lah, dan hanya saja Allah menjadikan berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai baiat kepadanya, hanya kepada Allah. Allah menjadikan baiat kepada Rasul, dijadikan sebagai baiat kepada Allah, li'annahu rasuluh. Karena dia adalah utusannya Allah. Karena beliau adalah utusannya Allah. Wa qad bai'a sahabatu 'alal jihad fisabilillah ta'ala. Dan para sahabat telah berbaiat kepada beliau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang sama Rasul, tapi di jalan siapa ini? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mubaya'atur Rasul 'alal jihad fisabili man arsalahu mubaya'atun liman arsalah. Ini rumusnya.
dan berbaiat kepada utusan, kepada Rasul, untuk berjihad di jalan orang yang mengutus beliau, untuk zat yang mengutus beliau, itu sama seperti berbaiat kepada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu rasul, ini makna zahir ayatnya. Bukan berarti mereka secara langsung berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah baiat tersebut karena Muhammad adalah utusannya Allah. Li'annahu rasuluhu al-muballighu anhu, dikarenakan beliau adalah utusannya yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, perpanjangan tangan yang menyampaikan dari Allah. Kama anna ta'atar rasul ta'atun liman arsalah. Jawaban soal. Ya. Sebagaimana ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada yang mengutusnya. Taat kepada Rasul sama saja dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang nyuruh kita taat kepada Rasul. Sehingga ketaatan kita kepada Rasul itu sebenarnya hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, buktinya Allah mengatakan, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengutus beliau. Sampai sini paham penggalan pertamanya? Nah. Wa fi idafati mubayatihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah min tashrifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam penyandaran baiat mereka kepada Rasul, disandarkan baiat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat pemuliaan untuk Nabi SAW. Kenapa kalau sandarkan kepada dirinya baiat tersebut? Allah ingin mengangkat derajatnya siapa ini? Rasul. Kan naiklah nama Rasulnya ya. Karena disamakan baiat kepada beliau kayak baiat kepada Allah SWT. Allah ingin memuliakan beliau. Wa ta'yidi, dan ingin menguatkan beliau. Wa tauqid hadhil mubaya'ah wa idhamiha, dan menekankan baiat ini dan mengagungkannya, dan keagungan, menekankan keagungan baiat ini. Ini bukan baiat main-main. Baiat kalian kepada Rasul itu adalah baiat kepada siapa? Allah. Lebih kuat maknanya? Iya. Gitu. Wa raf'i sya'nil mubayah, dan untuk mengangkat kedudukan baiat tersebut, ma huwa zahir la yakhfa, yang mana ini sangat jelas dan tidak samar, ala ahadin, bagi seorang pun. Selesai dari jumlah pertama. Jadi nggak ada takwil-takwilan. Memang betul yang dibaiat bukan Allah langsung kok, betul. Dan kita tidak mentakwil. Kenapa? Awal ayatnya nggak menghendaki kayak gitu. Awal ayatnya jelas-jelas ada domir kaf, yubayiuna kaf. Sehingga ketika kita mengatakan enggak, mereka enggak berbaiat kepada Allah langsung, kita ada dalilnya? Ada mana? Awal ayat. Dan juga fakta di lapangan. Kenyataannya di lapangan memang yang mereka baiat secara langsung adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jumlatu tsaniyah. Berarti ini syubhatnya dari dua sisi sebenarnya. Kalimat yang kedua, penggalan yang kedua. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan tangan Allah di bumi. Karena tangannya hamba tadi di mana? Di bumi. Wa hadhihi aidan ala zahiriha wa haqiqatiha. Ini juga sesuai dengan zahir dan hakikatnya. Enggak kita takwil ini. Fa inna yadallahi ta'ala fawqa aydil mubayyin. Dikarenakan memang betul bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangannya orang-orang yang berbaiat. Li'anna yadahu min sifatih, dikarenakan tangan Allah adalah bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu fawqahum ala arsy, dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas mereka, di atas arsy. Kalau Allahnya di atas arsy, sementara tangan bagian dari sifatnya, maka tangannya di mana? Ya di atas juga. Sehingga nggak ada pertanyaan. Kan di atas nggak mesti di atas langsung. Di atas meter, 2 meter. Matahari di atas. Pesawat di atas. Langit di atas. Jauh.
As-sama'u fauqona. Boleh kita bilang kayak gitu? Langit di atas kita. Boleh. Walaupun jauh sana. Walaupun di antara kita dengan langit itu ada banyak lagi, boleh. Jadi kenapa harus dibayangkan tangan Allah di mana ini? Di bumi. Sama dengan posisi tangannya siapa? Makhluk. Gitu. Wa huwa subhanahu fawqahum ala arsyih. Fakanat yaduhu fawqa aydihim. Sehingga betul dibilang tangan dia di atas tangan mereka. Betul? Ya betul lah. Nah, pesawat di atas kita? Bisa. Nah, pohon di atas kita? Bisa. Atap di atas kita yang dekat? Bisa. Lampu di atas kita? Bisa. Langit di atas kita pun juga bisa. Allah di atas kita? Bisa. Dan tangan bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza zahirul lafzi wa haqiqatuhu. Dan ini adalah zahir lafadznya dan hakikatnya. Wa huwa li tauqidi kauni mubayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayatan lillahi azza wajalla. Lantas apa fungsinya? Dikatakan tangan Allah di atas tangannya mereka untuk menekankan bahwasanya keadaan baiat Nabi tersebut adalah bagian dari baiat kepada Allah. Supaya betul-betul semakin tekankan ini. Baiat mereka kepada Rasul adalah baiat mereka kepada Allah. Buktinya apa? Allah sebut-sebut, Allah bawa-bawa apanya? Tangannya. Kan baiat pakai tangan biasanya. Untuk menegaskan kalimat yang pertama tadi. Bahwasanya baiat mereka kepada Nabi itu dianggap baiat mereka kepada Allah. Allah tekankan itu pakai apa? Penyebutan tangan Allah di atas tangan mereka. Untuk menegaskan bahwasanya betul-betul mereka itu hakikatnya sedang berbaiat kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di lapangan yang mereka baiat ada tangannya siapa ini? Rasul. Paham fungsinya? Kenapa penyebutan tangan di sini masuk? Wala yalzam minha an yakuna yadullah mubasiratan li aidihim. Dan tidak harus, enggak mesti, la yalzam. Enggak mesti. Tidak mengharuskan darinya bahwasanya tangan Allah itu bersinggungan langsung dengan tangannya siapa? Hamba, dengan tangan mereka. Ala taro annahu yuqal. Tidakkah kamu melihat bahwasanya boleh dibilang as-sama'u fawqana? Langit di atas kita. Bersinggungan? Bersentuhan? Tidak. Sangat-sangat jauh. Langit di mana? Kitanya di mana? Ma'annaha mubayyinatun lana. Padahal langit itu terpisah dari kita. Tetap bisa dibilang di atas? Bisa. Ba'idatun anna. Langit itu apa? Jauh dari kita. Fayadullahi azza wajal. Maka tangan Allah subhanahu wa ta'ala fauqa aidil mubayyi'ina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tangan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tangannya para pembaiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a mubayyanatihi ta'ala li khalqihi. Walaupun sebenarnya dia itu berpisah dari siapanya? Makhluknya. Wa uluwihi alaihim. Dan meskipun dia tetap tinggi di atas siapa? Makhluknya. Wala yumkin li ahadin an yafhama minna annal murada biqauli. Dan tidak mungkin bagi seorang pun untuk memahami bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan mereka di atas tangan dia, tangan Allah di atas tangan mereka, yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala, tidak pula yang dimaksud tangannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud adalah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas tangan mereka itu bukan tangan Allah, tapi tangan siapa? Tangannya Nabi. Wala an yadda'i anna dzalika zahirul lafaz. Dan tidak pula mungkin bagi seorang untuk mengakui bahwasanya itu adalah zahir lafadznya. Li'anna Allah ta'ala adhafal yad ila nafsi. Dikarenakan Allah sendiri yang menyandarkan tangan itu kepada dirinya. Apa katanya? Yadullah. Nggak usah ditawil jadi tangannya Nabi. Itu yang di atas tangan mereka itu bukan tangan Allah, tangan Nabi. Nggak perlu. Karena Allah sendiri yang menyandarkan tangan itu kepada diri. Yadullah. Yadullah tangannya siapa? Allah. Wa wasafaha bi annaha fawqa aydihim. Dan Allah sifati tangan tersebut bahwasanya dia di atas tangan mereka. Wa yadun Nabi SAW inda mubayati sahabah lam takun fawqa aydihim. Sementara tangannya Nabi ketika para sahabat membayat itu tidak di atas. Karena bayat itu pasti apa? Jabat tangan. Sehingga posisi tangan Nabi nggak di mana ini? Nggak di atas. Sehingga nggak mungkin yang dimaksud dengan tangannya di atas tangan mereka itu tangannya siapa? Nabi.
Satu, karena Allah menyandarkan itu kepada dirinya. Yadullah. Yang kedua, tangan Nabi nggak berada di mana? Nggak berada di atas. Tangan Nabi berada di samping, sejajar. Karena jabat tangan. Bal kana yabsutuha ilaihim. Bahkan beliau membentangkannya kepada mereka. Siapa yang mau membaiat? Fayumsik biaidihim kal musafih lahum. Maka beliau menggenggam tangan mereka kal musafih, seperti orang yang berjabat tangan. Ini namanya apa? Baiat. Kal musafih, seperti orang yang jabat tangan kepada mereka. Fayaduhu ma'idihim, sehingga tangannya beliau itu bersama tangan mereka. La fauqaidihim, bukan di atas. Sehingga nggak mungkin yang dimaksud tangannya siapa itu? Tangan Nabi. Sudah? Nah. Memang tangan Allah. Loh, di atasnya di mana? Di sana tanah zatnya Allah di mana? Di arsh. Nah, selesai habis. Oh, udah. Gampang ini ya, bantanya. Ya setelah dijelaskan gampang. Kalau enggak ya bingung juga. Ya, ini gimana ini? Siapa yang dibiatnya? Oh, tangan Allah ikut hadir berarti. Ya, iya kan? Kalau bahkan baca terjemahan saja kalau mungkin nggak dijelaskan di bawahnya itu mungkin akan diartikan seperti itu. Nah, Allah musta'an. Sehingga syubhat ini terdiri dari dua sisi. Yang pertama bagian awalnya innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Nggak mungkin yang biat langsung adalah siapa? Allah. Karena di awal ayatnya sudah dibilang naka. Bayat siapa? Nah, kemudian juga mengisi fakta di lapangan. Fakta di lapangan yang dibayat adalah Rasul. Dan juga mustahil bisa Allah dibayat secara langsung. Karena dilihat saja pun nggak mungkin. Sehingga ini tiga sisi nggak mungkin dibawa bahwasanya mereka secara hakiki berbayat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara makna iya. Karena lantas kenapa jangan kepada Allah bayatnya? Untuk pemuliaan, untuk mengangkat derajatnya Rasul, dan dikarenakan Rasul adalah utusannya Allah. Sehingga berbayat kepada utusannya itu sama saja berbayat kepada yang mengutus. Nah, kemudian bagian yang kedua yadullah fauqa aydihim. Kalimat fauqa ini nggak mesti bersinggungan langsung atau dekat. Tetap dia di atas sana. Arsy-nya, karena yadun itu adalah bagian dari sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan dia istiwa di atas arsy. Nah, sehingga boleh dibilang dia di atas kita walaupun terpisah. Nah, seperti kita katakan as-sama'u fauqana. Langit itu di atas kita. Nah, adapun contoh yang ke-15 ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.